Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa li baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu ala hadrati Bapak Adriana Salimu bisa balik. Ya sudah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa middana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
Makalah yang nomor 6 isinya sebuah hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya daruman la darolahu li zawaliha wa maluman la malalahu kadzalika ay li zawaliha walaha yajma'u man la aqla lahu kamilun wa yashtaghilu bi syahawatiha man la fahma lahu wa 'alaiha yahzanu man la ilma lahu wa laha yahsudu man la lubba lahu wa ilaiha yas'a yadhhabu man la yaqina lahu. Jadi kalau nanti ngaji di Madinah tuh gini ngajinya udah terjemahkan dari iya betul paham deh. Kalau di sana kan yang boleh nanti di Masjid Madinah tuh banyak yang pengajian habis maghrib. Ya. Kalau di Mekah mah nggak ada. Madinah. Tapi katanya mau di Mekah mau lantai kedua nanti mau diadakan. Itu ngajinya kalau nggak hadis tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, ad-dunya darun, dunia itu adalah tempat. Man la darolahu, tapi tidak ada orang yang bisa memilikinya. Kenapa? Li zawaliha, karena dunia itu ujung-ujungnya akan hilang. Dunia ini tempat siapa? Tempat manusia, tempat berkembang biak, tempat usaha. Semua di dunia ini dengan kehidupannya. Tapi man la darodahu, tidak ada satu orang pun yang bisa memiliki dunia. Karena kalau yang namanya milik tidak akan terlepas. Maka yang dimiliki oleh manusia itu adalah hanya amal. Ketika manusia pulang ke akhirat, kalau dunia jadi miliknya, maka dunia itu akan dibawa oleh dia. Tapi kenyataannya apa? Yang punya rumah akan bercerai-berai dengan rumahnya, yang punya pangkat, yang punya usaha, yang punya teman, yang punya ilmu, semuanya akan berpisah. Maka kata Nabi, ad-dunya man la darolahu, daru man la darolahu. Dunia adalah tempat, tapi tidak ada orang yang bisa memilikinya. Maksudnya apa? Kali itu punya rumah punya saya, ini punya saya. Maksudnya kalau dalam hadis ini yang namanya milik itu harus selalu menyertai status sampai dia meninggalkan dunia ini. Maka yang jadi milik manusia hanya amal. Nah, sehingga manusia yang paling bahagia itu adalah ketika manusia dia bercerai-berai dengan dunia, tapi amal dunianya menjadi miliknya. Maksudnya bagaimana? Ketika dia diberi kekayaan itu akan menjadi milik abadinya. Maksud milik abadi menjadi bekalnya. Maka dengan dunia dia bisa beramal baik. Dengan dunia dia bisa mengumpulkan pahala. Nah, kalau orang dunia hanya sebatas untuk jadi tontonan, untuk jadi kesombongan, untuk jadi pamer, bahan untuk saling bangga membanggakan, maka itu dia tidak menyadari bahwa itu tidak akan menjadi miliknya. Yang kedua,
Wa malu man la malalahu kadzalika. Dan dunia itu adalah kumpulan dari harta. Harta yang banyak. Ada gunung emas, gunung perak, semuanya. Tapi man la malalahu, tidak ada satu orang yang bisa memilikinya. Sebanyak apapun orang itu hanya pengakuan doang, ketika meninggal selamat tinggal. Walaha yajma'u man la aqlalahu kamilun. Dan hanya orang-orang yang tidak punya akal yang sempurna, tujuan hidupnya hanya untuk menumpuk-numpuk dunia. Walaha yajma'u man la aqlalahu kamilun. Hanya orang yang tidak punya akal yang sempurna, tujuan hidupnya hanya untuk menumpuk-numpuk dunia. Ayo ditumpukkan sampai teka buru sholat, sampai teka buru ngaji, sampai teka buru ibadah, sampai teh hayang sedek, karena lamun disedekahkan gak bakal kurang. Nauzubillahi min. Wa yashtaghilu bisahawatiha man la fahma lahu. Dan hanya orang yang tidak paham terhadap dunia, dia akan rela sibuk dengan kesenangan dunia. Padahal sehebat apapun orang mencari kesenangan dunia, enggak aya capekna. Yuk kita jalan-jalan ke pulau. Wow, ujung-ujungnya mah lelah. Wa 'alaiha yahzanu man la ilma lahu. Dan hanya orang yang tidak punya ilmu, orang akan merasa susah menghadapi pergolakan dunia. Maka kenapa kita harus dituntut mencari ilmu agama? Untuk agar kita bisa menyikapi dunia ini, sehingga tidak hati perasaan kita dibikin susah. Orang kergawe mah hati orang tenang berarti, karena saya punya pekerjaan, punya harapan gaji. Pensiun be stres, loba nu kitu ngalamun be kamana ieu dengan pegawai, biaya hirup anak pamajikan, cek pangeran ka aing ka aing. Maka hadirin, kunci manusia itu akan selalu diberi jalan oleh Allah dalam segala kehidupan dunia itu, kuncinya yakin aja sih. Kenapa kita dibikin capek, dibikin susah, dibikin bingung oleh dunia? Karena orang nanti yakin ke Allah. Yang masih yakin karena pegawaian, yakin karena duit, yakin karena jabatan, akhirnya orang dibudakeun tah ku eta. Dibudakan oleh jabatan, dibudakan oleh duit, dibudakan oleh pekerja, semuanya. Umur 60 tahun teu sadar, ku sibuk sore, pagi, sore, siang, malam terus be. Ternyata umur mah enggeus 60 tahun. Imah hadis Nabi mah. Walaha yahsudu man la lubbalahu. Hanya orang-orang yang tidak memiliki akal yang bersinar, akal yang suci, yang rela hatinya untuk berbuat iri dengki tentang urusan kelebihan dunia. Berarti orang yang punya hatinya iri dengki terhadap kelebihan orang lain, itu hatinya orang itu akalnya butek. Akalnya butek. Ya akal jelema butek teh. Nih. Walaha yahsudu man la lubbalahu. Hanya orang-orang yang tidak memiliki akal yang bercahaya, tegasnya akalnya yang selalu mengikuti perasaan hati untuk berbuat iri dengki terhadap kelebihan dunia bagi orang lain. Wa ilaiha yas'a ayadhabu man la yaqina lahu ayman la tumanita li qalbihi. Hanya orang-orang yang tidak punya keyakinan kepada Allah,
dia akan selalu berusaha siang dan malam tanpa memperdulikan perintah Allah, tanpa memperdulikan larangan Allah, untuk meraih sebanyak apapun dunia. Na'udzubillahi min. Maka kuncinya kata seorang ahli sufi begini: carilah dunia dengan waktu sisa ibadah, ulah ibadah sesa waktu neangan dunia. Pendek omongannya. Maksudnya omongnya pendek. Bahasanya begini: carilah dunia dengan waktu sisa ibadah. Ulah orang ibadah sesa waktu neangan dunia. Diperkuat dengan sebuah hadis qudsi begini. Hadis qudsi itu kalam Allah tapi bukan Quran, namanya hadis qudsi. Kata Allah, ya dunia, wahai dunia, ikhdimi man khadamani, layani olehmu orang-orang yang melayaniku, kata Allah. Siapa orang yang melayani Allah? Orang-orang yang hidupnya bagaimana dia bisa mengisi waktu demi waktu dengan mana ibadah kepada Allah. Selesai sholat, zikir, kerja pun masih ibadah. Mana ibadah, kerja ibadah? Niat dalam hatinya, ya Allah, semoga saya diberi keuntungan. Kalau keuntungan ini buat ngebantu orang fakir miskin, ngebantu masjid, ngebantu pondok pesantren, buat haji, buat umroh, nah itu. Ikhdimi man hadamani, layani olehmu dunia orang-orang yang melayani Allah. Wastakhdimi, perbudak olehmu hai dunia man khodamaki, orang-orang yang berkhidmah melayani dunia. Banyak hadis qudsi itu. Tapi semua itu tergantung dengan hati manusia ketika dia dalam hidupnya imannya tebal, akan ternasehat oleh hadis qudsi tadi. Tapi lamun orang di dunia lamun hirup pola pikirna duit, poek lah. Ustaz bisa ngomong baik, punya perasaan orang cina. Lieur anak pamajikan datang semua beres tah. Mal beres. Ieu makan teori ngadidik hate. Ngadidik hate. Biarkan jasad ini bergelut dengan dunia, tapi hate orang ke Allah nyandarna maksudnya. Emang seseorang jadi wali Allah, jangankan wali, jadi nabi nggak boleh usaha, nggak boleh ikhtiar. Nabi paling kaya itu siapa? Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman itu makan dari apa? Dari hasil kerja tangan pribadinya. Nabi Sulaiman tuh bikin tas itu dia jual. Nah hasil penjualan itu keuntungan itulah buat makan dia dan istrinya. Lihat sejarahnya. Ya. Maka hadis Nabi mengatakan utlubur rizqa bi'izzin nafsi. Bahasanya begitu. Utlubur rizqa bi'izzin nafsi. Carilah rizki dengan kemuliaan diri. Artinya lebih baik seperak dua perak hasil ikhtiar, hasil usaha, daripada jutaan tapi hasil minta-minta mengharap dari orang. Itu maksudnya. Kita dapat uang 5.000, 10.000, ya. Maka saya itu kadang gini. Kadang-kadang kalau saya bisa aja nih, itu amplop saya kasih istri.
kata saya iya duit parabkeun ka anaknya. Tapi lamun aya caleg gitu, aya bupati gitu, ada duit lok dibikeun. Cek urang teh jangan dia ulah diparabkeun ka anak ya. Parabkeun ke Iwan. Dibikeun ka Iwan. Pemajikan cek lamun mau beli jajan anak ulah duit kita cenah. Belajar kita ngasih makan keluarga dari yang jelas. Mana terus wa ila inna inka. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam hadis lain Nabi begini, in kana kharaja yas'a ala waladin sigharan fa huwa bisabilillah. Kalau ada seorang manusia keluar dari rumah dia berusaha, yang dagang, yang ke pabrik, yang punya warung, yang punya usaha ini itu. Nah, ala waladin dengan niat bahwa saya bekerja ini punya tanggungan anak, tanggungan istri, tanggungan anak sigoron yang masih kecil-kecil. Bahwa bisabilillah, maka ketika kita di tempat pekerjaan kita sama dengan perang di medan membela agama Allah. Ada eta mah gawe, naon gawe? Aya jahe ya, aya kan malam minggu sampai gaji. Lah siawan usul aku. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaykhaini kabiraini fa huwa fisabilillah. Apabila ada seorang manusia keluar kemudian dia berusaha, berikhtiar ala abawaini syaykhaini karena punya tanggungan kedua orang tua yang sudah tua renta, yang tidak bisa usaha, tanggungan dia bahwa fisabilillah, maka dia kerjanya sama dengan perang membela agama Allah. Sin pae untuk. Iya maksudnya pahalanya. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'affiha fa huwa fisabilillah. Apabila seorang manusia kerja, berusaha, berikhtiar mencari rezeki dengan tujuan untuk menanggung biaya dirinya agar terhindar dari minta-minta, berharap dikasihani, berharap diberi oleh orang lain, fahuwa fisabilillah, maka dia usaha sama dengan perang membela agama Allah. Berarti agama itu tidak menyia-nyiakan ikhtiarnya seorang manusia, usahanya seorang manusia, walaupun bentuknya dunia, tapi ketika dia niatnya baik, maka itu jadi amal. Kata ada bahasa gini, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya. Berapa banyak satu perbuatan manusia rupanya dohirnya urusan dunia, tapi summa yasiru, kemudian usaha itu, pekerjaan itu, amal itu jadi amal akhirat bihusni niyati, dengan baiknya niat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil amal akhirah. Banyak sekali amal perbuatan manusia yang rupanya dohirnya, casingnya merupakan amal akhirat tapi menjadi amal dunia, artinya tidak menjadi pahala bisuin niyati, karena jeleknya. Maka apapun perbuatan kita, Nabi mengatakan perbaharuni niat kita. Apapun, usaha, ibadah, ya. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan, dan apabila seorang manusia berusaha, berikhtiar, tapi tujuannya untuk riya dan bangga-banggaan, supaya duitnya banyak, supaya disebut orang kaya, mobilnya mewah, rumahnya mentereng. Dia usaha seperti itu, hasil dia tuh. Tapi bahwa fisabilis syaitan, usaha dia sama dengan membela jalan setan. Nauzubillahi min
Maka dari hadis ini mendidik kita perbaharui ini. Iya. Seorang setiap malam Sabtu kumpul niat ngaji beres. Niat ngaji. Sebab ngaji itu hadisnya begini, utlubul ilma minal mahdi ilal. Semua orang banyak yang hafal tuh hadis itu. Ada, carilah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Mana bisa orang di ayunan ke ayun orang dididik. Mana orang di liang lahat dididik. Gak bisa kan? Tapi ternyata kinayah hadis ini. Mencari ilmu itu tidak ada kata selesai. Selama kita masih hidup. Maka kalau ada orang hidup masih sehat, emang geus pinter, eta jelema ahli neraka. Dari ngaji. Ahli neraka. Allah sebab kieu, idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fiddin. Ketika Allah menghendaki orang itu akan menjadi ahli surga, faqahahu fiddin, Allah akan beri dia paham tentang ilmu agama. Ya minimal paham. Sebab ari masalah pinter makan relatif jelema mah. Jangankan orang beda orang tua, ibunya sama, bapaknya sama, otaknya beda. Maka agama mengatakan utlubul ilma, berarti tolabnya, perintahnya itu hanya mencari ilmu. Mencari ilmu, mesti ahli ilmu banget. Ya maksudnya apa sih? Minimal begini. Kalau orang cari ilmu itu begini. Ketika dia berbuat salah, dia sadar bahwa itu. Nah itu. Kenapa iblis itu dilaknat oleh Allah? Karena iblis itu nggak pernah ngerasa salah. Kenapa Yahudi itu dilaknat oleh Allah? Karena Yahudi sampai detik ini nggak pernah ngerasa salah. Nasrani sama. Kenapa Fir'aun itu celaka? Karena nggak pernah ngerasa salah. Kenapa Qarun celaka? Kenapa Namrud celaka? Karena mereka tidak pernah merasa salah. Nah itulah perbuatan, bukan dosa yang bisa mendatangkan azab, tapi penyikapan terhadap dosa dan kemaksiatan itulah yang akan mendatangkan azab. Pan kuari mah jelema nyanggeus mah maksiat beuki ti lo ngaji. Akhirnya apa? Seakan-akan dia yang maksiat merasa benar, yang benar dianggap salah. Jadi itu bahaya lah. Jadi gini, yuk salembur permata andai kata, masyarakatnya 2000, 1500 maksiat kabeh, tapi semuanya masih punya rasa salah. Eta azab mau bakal turun, siksaan mau turun kok. Tapi walaupun ini masyarakat ada 2000 yang maksiatnya 100, tapi yang 100 itu dia dengan perbuatan maksiat tidak merasa salah dengan perbuatannya maksiatnya, atuh tangguhan be. Tunggu tanggal mainnya. Sebab sikap penyikapan orang terhadap maksiat itu dianggap bukan dosa, itulah yang memancing azab. Iya tuh. Bukan. Mata kalau maksiatnya terlalu tapi masih banyak orang merasa perbuatan salah, eta mah encan jadi adab, hanya peringatan-peringatan be. Diperingati lewat angin puting beliung, diperingati lewat banjir bandang. Sebab kalau adab mah seluruh yang maksiat biar kabeh pae kabeh. Ketika Nabi Allah Nuh diturunkan banjir bandang, apakah ada yang tersisa orang yang maksiat? Enggak ada. Yang tersisa itu hanya 80 orang yang mukmin. Ketika Allah hancurkan kaum Ad, apakah itu ada yang nyisa? Enggak ada. Kaum Samud sama. Ketika Allah hancurkan Namrud dan bala-bala tentaranya, apakah ada yang tersisa? Enggak ada. Yang tersisa cuma satu doang. Apa? Si gajahnya itu namanya Gajah Mahmud. Karena dia merasa si raja gajah ini enggak mau nih. Dia berbalik untuk kembali ke negeri Yaman, karena dia nggak mau bahwa ini tuh salah gitu. Akhirnya dia selamat. Tapi Raja Namrud kan ngeyel, akhirnya terbunuh dia. Jadi Fir'aun, jangankan Fir'aun, semua pengikut yang menganggap Fir'aun benar itu binasa. Dia sejarah. Jadi iya mah wari bencana, musibah, banjir, longsor, eta mah peringatan bae sama ti Allah. Fitnah disebutna. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah. Mana fitnah? Bencana longsor, bencana angin puting beliung, bencana kebakaran, bencana banjir bandang, gunung meletus. Ketika turun, la tusibanna alladzina zalamu, bukan hanya orang-orang yang zalim yang maksiat akan kena, tukang ibadah lagi kena.
Jadi lamun azab dipilihan ku Allah tah. Maka sejarah dalam Quran menceritakan bagaimana Allah hancurkan kaum Nabi Lut. Itu yang iman, yang tidak berbuat seperti Nabi Lut, kaum Nabi Lut itu oleh Allah diperingatkan, keluar kalian dari kampung ini. Karena kamu ini akan saya hancurkan sampai bahan manusia, air mani manusia yang ada di tulang punggungnya. Kan gak ada yang bisa itu sampai sekarang. Ada nggak ada, sampai peninggalan pun nggak ada, apalagi manusianya. Itulah kalau memang ada. Di umat Nabi Muhammad depan, ya Allah, kata Nabi, ya Allah, jangan kau siksa umatku karena perbuatan dosanya. Tapi jika Allah mulai siksa kau, tapi dari peringatan baik. Peringatan teh pangeran tsunami. Ya. Jadi nasihat, semua nasihat, menasehati. Mantap. Allah ketika Allah ngutus Allah Nabi, terus Allah ngasih Quran untuk menasihati manusia. Nabi nggak ada sahabat nggak ada tabiin, ada ulama. Ketika ulama sudah tidak didengar, nasihat Quran hadis yang disampaikan tidak didengar, maka Allah akan menasehati mereka dengan balad-balad tentaranya Allah. Mana balad tentara Allah? Angin, air, api, tanah, itu bala tentara Allah. Baca Qurannya, pahami seperti itu. Jadi hadirin, orang ngaji tujuannya Allah, orang lain tidak pintar. Bagaimana kita menjadi orang benar? Ya minimal ketika kita berbuat salah ada perasaan bahwa ini salah. Itu aja mas. Sebab manusia kalau punya perasaan salah, apalagi banyak salah, ya harapan jelema selamat. Kenapa selamatnya? Ketika dia berbuat akan melakukan kesalahan, dia akan berpikir, duh, yang lalu aja can puguh diterima po Allah. Gitu kan? Akhirnya dia terhindar. Karena emang ngaji ngabuka ya, ulah loba lah. Namanya juga ngebuka. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau yang akan datang bagian apa ya? Tauhid apa fikih? Ya jalakum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabbi rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tughfaru biha dzunub wa tasluhu bihal qulub wa tantariqu biha nasubat alinu wa ala alihi wa sahbihi amalil mansub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna bi hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi abdullah sholati wa salam bilutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma faqihna fi din wa hikmata wa ta'wila. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa bil lana wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa bil lana mamadha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa bil lana mamadha ya wasi'al karam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.